Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan seluruh pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb, yakni Allah yang menciptakan seluruh alam dan yang memiliki seluruhnya, yang menguasai keseluruhannya, dan telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan ibadah, bahkan merupakan ibadah yang sangat besar dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri nikmat Allah yang tiada terhingga, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Terutama dan nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjuki kita kepada kebenaran, yaitu kepada Islam, yang Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Itu nikmat Islam, nikmat iman. Karena dengan Islam
dengan iman kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat kelak. Dan bahkan kadar keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat dan juga derajat orang di sisi Allah tergantung kepada tingkat keimanannya, tergantung kepada tingkat yaitu baik dan tidaknya dia di dalam beragama. Maka oleh sebab itu kita katakan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat Islam. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita tujukan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahli bait beliau serta para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan segenap kaum muslimin dan kaum muslimat yang selalu berusaha mengikuti syariat ini dengan baik, dengan cara yang benar sampai akhir nanti. Para hadirin dan semua pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan memulai kajian dengan membacakan sebuah kitab yang berjudul At-Ta'liqu 'ala al-Qawa'idi wal Usuli al-Jami'ah wal Furuq wat Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah. Kitab komentar terhadap kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah. Kitab ini adalah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Beliau Syekh Salih Utsaimin rahimahullah di dalam kitab ini memberikan ta'liq, itu komentar dari beliau terhadap sebuah kitab dengan judul yang telah kita sebutkan, di mana kitab tersebut yaitu kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini adalah guru daripada Syekh Salih Utsaimin rahimahullah. Kitab ini yaitu kitab dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu berisi adalah kaidah-kaidah dan usul yang meliputi berbagai permasalahan di dalam agama. Yang memiliki sebanyak 60 kaidah. Meliputi permasalahan yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga yang berkaitan dengan muamalah, yaitu pergaulan hidup sesama hamba-hamba Allah. Matan atau kaidah-kaidah yang 60 itu ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan syarahnya juga oleh beliau, dan kemudian ta'liqnya oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita mulai dengan sedikit memberikan yaitu muqaddimah, sebahagian dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Utsaimin, bahwasanya ketahuilah adalah merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, untuk mengetahui kaidah-kaidah dan usul dalam rangka untuk memahami berbagai permasalahan di dalam agama ini. Dikarenakan dengan memahami kaidah-kaidah dan usul, itu dasar-dasar dalam menetapkan hukum, maka orang akan bisa menghimpun berbagai ilmu tentang berbagai permasalahan dalam agama ini. Adapun kalau mengetahui masalah-masalah secara terperinci, misalnya hal ini hukumnya halal, perkara ini hukumnya haram, ini wajib, ini mustahab, tidak diragukan lagi bahwa hal itu adalah bermanfaat. Akan tetapi mengetahui kaidah-kaidah dan usul, manfaatnya jauh lebih besar. Dan bagi para penuntut ilmu sudah semestinya, seharusnya, jika dia ingin lebih jauh dalam memahami agama ini, adalah merupakan satu keharusan untuk mempelajari kaidah-kaidah ya dan usul, agar dia bisa mengembalikan berbagai persoalan kepada kaidah-kaidah tersebut. Dia membangun ilmu berdasarkan kaidah-kaidah tersebut. Maka beliau mengatakan bahwasanya beliau menganjurkan, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menganjurkan kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang ingin mempelajari ilmu agama ini, untuk mengetahui kaidah-kaidah dan usul. Karena dengan begitu mereka bisa mengembangkan kemampuannya dan bisa menghimpun, mengumpulkan berbagai cabang-cabang atau berbagai permasalahan-permasalahan ilmu. Terkait dengan kitab ini yang berisi kaidah-kaidah fikih, baik menyangkut ibadah maupun muamalah,
kitab ini yang sedang berada di hadapan kita, disebutkan oleh beliau bahwa kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab ini, yaitu yang berjumlah 60 kaidah, sebahagiannya itu terdapat di dalam Al-Quran. Artinya diambil dari ayat Al-Quran. Dan sebahagiannya lagi itu terdapat di dalam sunnah nabawiyah. Diambil dari sunnah. Ya. Dan sebahagiannya diambil dari perkataan sahabat. Ya, kaidah-kaidah ini sebahagiannya diambil dari perkataan sahabat. Dan sebahagiannya diambil dari perkataan para imam. Dan sebahagiannya diambil dari perkataan para ulama yang mereka ya tidak sampai kepada derajat para a'immah, para imam. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kaidah-kaidah ini, kebanyakannya terdapat di dalam kaidah-kaidah Ibnu Rajab rahimahullah, dan memungkinkan bagi seseorang untuk merujuk kepadanya untuk mengetahui apa-apa yang merupakan cabang-cabang dari kaidah-kaidah ini. Ya, Ibnu Rajab, beliau adalah Abdurrahman bin Syihabuddin Ahmad bin Rajab bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abi Al-Barakat Mas'ud Al-Hafidh Zainuddin Abul Faraj Al-Baghdadi Ad-Dimashqi Al-Hambali. Sebagai contoh di antaranya, bahwasanya sebagian kaidah ini diambil dari Al-Quran, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, di surat Al-Baqarah ayat 185. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan atas kalian kemudahan. Ya, tidak menginginkan atas kalian kesulitan. Bahwasanya syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya yang diinginkan oleh Allah dengan syariat tersebut adalah kemudahan bagi para hamba, bukan kesulitan. Ya, bukan pembebanan, akan tetapi justru adalah untuk kemudahan. Nah, kaidah ini dikatakan merupakan kaidah yang mendasar di dalam agama ini. Maka semua permasalahan yang datang kepada engkau memungkinkan ya bagimu untuk menjelaskannya atas hal ini, bahwasanya jika
beredar suatu permasalahan antara kesulitan dan kemudahan, maka ikutilah kemudahan selama tidak ada yaitu larangannya. Jadi artinya agama ini mensyariatkan kepada kita untuk memilih kemudahan. Jika ada dua permasalahan antara kesulitan dan kemudahan, maka kita disyariatkan memilih yang mudah selama tidak didapatkan dalil yang melarangnya. Jadi kalau bisa dipilih, maka pada dasarnya syariat memerintahkan kita untuk memilih yang mudah. Menunjukkan bahwa syariat Islam itu adalah sangat baik begitu. Dan untuk keselamatan setiap hamba. Syariat pada hakikatnya adalah untuk keselamatan. Isinya adalah kemudahan, bukan kesulitan. Begitu. Demikian juga firman Allah tabaraka wa ta'ala yang berbunyi, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Maka dari ayat ini kita ambil yaitu kaidah bahwasanya setiap apa-apa yang di dalamnya terdapat kesulitan pada hakikatnya itu adalah tidak dituntut oleh syariat. Artinya syariat bukan untuk menyulitkan manusia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Surah Al-An'am ayat 119. Bahwasanya dan sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang diharamkan atas kalian, kecuali dalam keadaan kalian sangat membutuhkan kepadanya, atau dikatakan dalam keadaan darurat. Jadi perkara-perkara yang asalnya diharamkan, kalau kebutuhan seseorang kepadanya mendesak, dan kalau itu tidak diambilnya bisa membahayakan dirinya, maka yang awalnya yang hukum asalnya haram menjadi halal untuk dia dalam keadaan darurat. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah bahwasanya ad-darurah tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan suatu perkara yang asalnya terlarang. Jadi suatu permasalahan yang asalnya terlarang, jika dalam kondisi darurat, maka itu dibolehkan. Dari situ dapat kita ketahui bahwa syariat itu pada hakikatnya adalah untuk memenuhi hajat-hajat dan kebutuhan manusia. Bukan untuk mempersulit kehidupan manusia. Ini adalah kaidah tentang perkara-perkara yang diharamkan. Maka semua perkara-perkara yang diharamkan dalam kondisi darurat
dia berubah menjadi mubah. Dibolehkan. Ya, tidak diharamkan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ya. Faqala Allah qad fa'altu. Ya, wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam Kitabul Iman, maka Allah mengatakan qad fa'altu. Sesungguhnya aku telah mengabulkannya. Dan demikian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Surah Al-Ahzab ayat 5. Tidak ada atas kalian dosa pada perkara-perkara yang kalian tersalah ya dengannya dalam hal itu. Akan tetapi dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang salah yang disengaja oleh hati kalian. Hati artinya dia telah mengetahui hal itu salah, kemudian dia memilih melakukannya dengan sengaja. Ya. Itulah yang menjadi dosa. Padahal dia mampu untuk meninggalkannya dan dia tidak ya dalam keadaan darurat. Dia langgar itu, baru dikatakan itu adalah dosa. Nah, betapa indahnya syariat ini. Sehingga orang-orang bisa memahami pada hakikatnya ya, demi untuk keselamatan dan kenyamanan hidup, tidak ada kebutuhan kita untuk lari dari agama yang mulia ini. Untuk menghindar daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah. Karena pada hakikatnya perintah-perintah dan larangan-larangan di dalam agama ini adalah untuk keselamatan kita dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, kita ambil dari ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya bahwa semua perkara-perkara yang terlarang dan perkara-perkara yang diharamkan jika diperbuat oleh seorang insan dalam keadaan lupa, ya, atau dalam keadaan jahil, dia tidak mengetahui, maka tidak ada sesuatu atasnya, tak ada akibat buruk kepadanya, tidak ada beban baginya, tidak ada dosa baginya, tidak ada fidyah, ya, kewajiban fidyah atasnya, tidak ada kafarah atasnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan hal itu. Di mana ya dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Dan kita ambil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi apa-apa yang disengaja oleh hati-hati kalian, bahwasanya annal mukrah ala syai' la yu'akhadhu bih, bahwasanya orang-orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang terlarang, maka dia tidak dihukum karena itu. Ya, orang yang lupa tidak dihukum. Orang yang tersalah tidak dihukum, kecuali yang sengaja melakukan kesalahan.
Orang yang dipaksa tidak dihukum. Karena itu bukan pilihan dia, begitu. Ya. Li'anna qalbahu lam yata'ammadhu, karena hati orang yang dipaksa ini tidak sengaja dengan pilihannya untuk melakukan perkara yang pada dasarnya adalah terlarang atau diharamkan. Nah, itulah gambaran daripada kitab yang akan kita pelajari insyaallah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya kitab ini berisi sebanyak 60 kaidah. Insyaallah akan kita pelajari, akan kita sampaikan satu demi satu secara berurut, ya, jika Allah memberikan kelapangan waktu dan juga kesehatan kepada kita, ya. Baiklah para hadirin dan pendengar sekalian, kita mulai memasuki kaidah yang pertama daripada kitab ini. Penulis menyebutkan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Kaidah yang pertama, asy-syari', yaitu yang membuat syariat, yang menurunkan syariat, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah memerintahkan kecuali dengan perkara yang maslahatnya adalah murni atau maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya, dan tidaklah melarang kecuali dari perkara yang mafsadatnya adalah murni atau mafsadatnya lebih besar atau lebih banyak daripada maslahatnya. Ya, kita ulang. Pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah memerintahkan, yaitu kepada para hambanya, kecuali dengan apa-apa yang maslahatnya adalah murni. Artinya perintah itu murni, berisi kemaslahatan tanpa dicampuri dengan ada mafsadat, atau maslahatnya lebih besar dibandingkan mafsadatnya. Dan tidak melarang kecuali dari perkara yang mafsadatnya adalah murni atau mafsadatnya lebih besar dibandingkan maslahatnya.
usul yang pertama atau kaidah yang pertama ini, beliau katakan hazal aslu syamilun li jami'i syariah la yasuddu anhu syai'un min ahkamiha. Kaidah ini meliputi seluruh syariat dan tidak satu pun yang terlepas daripada kaidah ini. Ya, tidak ada satu pun permasalahan di dalam agama ini yang terlepas atau yang keluar dari kaidah yang ini. Apakah itu perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah, maka tidak satu pun yang keluar dari kaidah ini. Ya. Tidak ada satu pun yang keluar dari kaidah ini, yaitu hukum-hukum dari berbagai permasalahan. La farqa baina ma ta'allaqa bil usuli awil furu'i wa ma ta'allaqa bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Tidak ada beda antara apa-apa yang berkaitan dengan usul, pokok di dalam agama, ataupun furu', ataupun cabang-cabangnya. Dan tidak ada juga beda antara perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Semuanya berkaitan dengan kaidah yang pertama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil dan berlaku ihsan dan memberi kepada kerabat. Dan Allah melarang dari perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar dan perbuatan yaitu yang berbentuk permusuhan yang merugikan yaitu saudaranya atau orang lain. Ya, demikianlah Allah memberikan pengajaran kepada kalian. Semoga kalian ingat. Ya, semoga kalian ingat. Di surah An-Nahl ayat 90. Kemudian Syekh Saleh ya Utsaimin rahimahullah memberikan ta'liq terhadap kaidah ini. Beliau menyebutkan bahwasanya al-masalih ya bahwasanya
perkara-perkara maslahat, imma dia itu adalah maslahat secara murni, itu khalisah, murni, laisa fiha mafsadah itlaqan, ya, yang tidak ada padanya mafsadat. Wa imma rajihah, atau maslahatnya lebih kuat, yaitu ya dia mengandung mafsadat, akan tetapi mafsadatnya ya sedikit dibandingkan dengan maslahatnya. Maka yang demikian, bahagian yang seperti ini termasuk perkara yang diperintahkan. Jadi kalau ada suatu perkara dia murni maslahat, tidak ada mafsadat dalamnya, diperintahkan. Yang kedua, perkara ada maslahatnya, ada mafsadatnya. Ya, ada manfaat, ada mudaratnya. Tapi manfaatnya lebih besar, ya, dan mafsadatnya sedikit. Maka ini masuk kategori diperintahkan. Sebaliknya, perkara-perkara yang mengandung dikatakan mafsadat, imma dia itu adalah mafsadat secara khalisah, mafsadat murni, artinya tidak ada maslahat di dalamnya. Atau perkara yang mafsadat ada maslahat, tapi mafsadatnya lebih besar. Maka itu adalah termasuk perkara yang dilarang. Termasuk perkara yang dilarang. Nah, firman Allah itu di surah An-Nahl ayat 90, ya, yang telah disebutkan tadi, bahwasanya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat ihsan, memberi kepada kerabat, dan melarang dari perkara keji dan mungkar, dan yaitu permusuhan atau perkara yang aniaya terhadap orang lain. Maka demikianlah Allah memberikan pengajaran kepada kalian, mudah-mudahan kalian dapat mengingatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil. Nah, perintah untuk berlaku adil hukumnya adalah wajib. Ya, perintah untuk berlaku adil hukumnya adalah wajib. Karena jika seseorang tidak melaksanakan keadilan atau orang tidak berlaku adil, bermakna dia berlaku zalim. Ya, aniaya. Maka itu adalah perkara yang diharamkan. Dan perintah untuk berlaku ihsan itu adalah sunnah atau mustahab. Maka di dalamnya, kata beliau, kata Syekh Shalih Utsaimin dalam ta'liqnya, terdapat dalil yang membolehkan menggunakan lafaz yang berserikat pada dua makna. Dikarenakan perintah berserikat antara wajib dan mustahab di dalam ayat ini. Itu perintah berlaku adil adalah wajib, perintah berlaku ihsan adalah sunnah.
Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam syarahnya menyebutkan setelah membacakan ayat tadi, falam yabqa adlun wala ihsanun wala silatun illa amara bihi fi hadhil ayah. Dan tidak tersisa suatu perkara yang dia adalah keadilan atau ihsan, kebaikan, atau menjaga hubungan, kecuali Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di dalam ayat ini. Ya, dalam ayat yang mulia ini. Artinya semua yang berkaitan dengan adil diperintahkan melalui ayat ini. Jadi melalui ayat ini ya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan di segala persoalan. Yang namanya adil sesuatu yang wajib untuk ditegakkan. Ya. Dan yang namanya ihsan ya, semuanya dianjurkan. Ya, ihsan adalah kita berbuat dengan sesuatu yang terbaik. Ya, ihsan ini ada kepada Allah dan ada kepada hamba-hamba Allah. Kalau ihsan kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi, ya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah ya, seolah-olah engkau melihatnya. Meskipun engkau tidak melihatnya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu ihsan dalam ibadah, yaitu muraqabatullah fil ibadah, merasa diawasi oleh Allah ya di dalam kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-ihsan di dalam muamalah atau ihsan kepada hamba-hamba Allah adalah kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dengan potensi yang kita miliki, yang itu bukan merupakan kewajiban kita. Baik itu terkait dengan harta atau terkait dengan ya ilmu dan lainnya, yang hukumnya bukan merupakan hak dia terhadap kita, tapi kebaikan kita kepadanya. Sebagaimana Allah juga memerintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berlaku ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi adil adalah wajib. Menunaikan hak-hak Allah seperti umpamanya menunaikan amanah kepada pemiliknya, seperti menepati janji, seperti ya membayar hutang, segala sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya kewajiban, ya maka itulah sesuatu yang disyariatkan begitu. Oleh sebab itu di dalam ayat ini di surah An-Nahl ayat 90 ini bahwasanya Allah memerintahkan segala ya yaitu kebaikan. Apakah itu wajib? Apakah itu yang sifatnya ya mustahab? Dan kemudian melarang dari segala perkara-perkara yang tidak baik. Apakah itu yang fahsya? Ya, di mana tidak ada suatu perkara yang termasuk fahsya atau perkara yang termasuk mungkar, baik itu berkaitan dengan hak-hak Allah dan tidak juga yang berkaitan dengan hak-hak makhluk, ya, kecuali itu diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan
yaitu berkaitan dengan muamalah dengan makhluk, baik itu terkait dengan darah-darah mereka atau harta-harta mereka atau kehormatan mereka. Jadi Allah melarang melakukan yaitu kemungkaran terkait dengan hak-hak Allah, apa yang diharamkan Allah. Dan Allah juga melarang perkara-perkara yang berbentuk kemungkaran, perkara-perkara kezaliman terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah. Seperti umpamanya melakukan kezaliman terhadap darah-darah manusia, nyawanya, fisiknya, hartanya dan kehormatannya. Maka semua itu adalah perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan bahwasanya peringatan kepada para hambanya agar mereka dapat mengingat apa-apa yang terdapat di dalam perintah-perintah ini dan kebaikannya, yaitu kebaikan daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Hendaknya seorang itu dapat mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa kebaikan daripada perintah tersebut, dan apa manfaatnya, sehingga dia melaksanakannya, sehingga dia bisa melaksanakannya, dan dia dapat mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah dan mengetahui keburukannya, keburukan dari apa yang dilarang oleh Allah, mudarat yang dilarang oleh Allah, sehingga dia bisa meninggalkannya. Di mana setiap muslim memahami dengan kaidah ini bahwasanya segala yang diperintahkan oleh Allah itu adalah untuk kemaslahatan, adalah berisi manfaat, imma maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Adapun perkara yang dilarang imma mudarat murni, mafsadat murni atau mafsadatnya lebih besar. Nah, pada hakikatnya bahwasanya apa-apa yang Allah perintahkan kepada para hamba, apa-apa yang Allah syariatkan menunjukkan bahwa Allah ridho dengan perkara tersebut. Allah mencintai perkara tersebut dan Allah ridho dan mencintai jika apa yang diperintahkan oleh Allah itu terwujud di permukaan bumi. Berarti Allah mencintai seorang hamba yang melakukan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah terjadi, terlaksana di muka bumi ini. Di mana dengan para hamba tersebut melakukannya. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu sudah seharusnya dia ridho dengan perkara yang Allah ridho dengan perkara itu. Dan dia cinta terhadap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang beriman kepada Allah wajib mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Dan sudah semestinya seorang mukmin, seorang muslim membenci setiap perkara yang Allah benci terhadap perkara itu. Dan Allah tidak suka jika perkara yang dibencinya itu terjadi. Sehingga Allah melarang manusia melakukannya. Maka jika orang-orang meninggalkan perkara yang dibenci itu, maka berarti Allah cinta kepada orang tersebut. Dan jika seseorang berlaku sebaliknya, dia meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan dia melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, tentu ini menjadi penyebab Allah murka kepadanya. Maka tentu seorang muslim, seorang mukmin yang faham dengan kaidah ini tidak akan mencintai perkara yang dimurkai oleh Allah
dan tidak akan membenci perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Dan jika Allah ingin perkara itu terlaksana, seorang mukmin, seorang muslim berkeinginan dan tentunya berusaha untuk melaksanakan perkara-perkara yang Allah perintahkan dia melakukannya. Dan dia menginginkan untuk menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah melarang perkara tersebut. Dan seorang muslim, mukmin, ya, berdasarkan kaidah tersebut meyakini bahwa ya, syariat yang diturunkan oleh Allah, perintah dan larangan tak lain dan tak bukan adalah demi keselamatan ya mereka, demi keselamatan para hamba tersebut dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Intinya bahwa syariat itu adalah mendatangkan kemaslahatan. Semua syariat mendatangkan kebaikan. Sebagai suatu contoh, ya, sebagai suatu contoh adalah seperti hukum kisos. Ya, seperti hukum kisos yang ditetapkan di dalam agama Islam ini, di mana Allah mensyariatkan kisos. Jika seseorang membunuh ya dengan sengaja, seorang muslim membunuh muslim dengan sengaja, maka hukumannya adalah dia dibunuh, yaitu kisos. Ya, jika melukai, dia dilukai. Maka disebutkan bahwasanya di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum kisos ya itu terdapat hikmah, yaitu yang merupakan jaminan kehidupan, keberlangsungan kehidupan ya umat manusia. Wahai orang-orang yang memiliki pemikiran, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ya, bahwasanya di dalam hukum kisos dikatakan terdapat jaminan kehidupan, keberlangsungan kehidupan umat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kisos dan ridho dengan ini, dan seorang muslim siapapun orangnya wajib meyakini bahwa hukum ini demi kemaslahatan, demi keselamatan. Dan bahkan disebutkan dia adalah merupakan ya jaminan kehidupan. Tapi disebutkan ini difahami oleh orang-orang yang memiliki pemikiran. Ya. Berarti yang akalnya sehat. Nah, orang-orang yang memandang hukum kisos itu adalah jelek, ya, menunjukkan bahwa akalnya itu sangat ya pendek, kurang akalnya. Dan bisa jadi yang menghalangi dapatnya dia memahami itu adalah dikarenakan permasalahan keimanan. Buruknya keimanan menjadi penghalang seseorang memahami syariat Islam dengan baik. Begitu. Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili menyebutkan bahwasanya hukum kisos itulah menjamin kelangsungan kehidupan. Hal itu dapat dilihat dari dua sisi. Hal itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, jika seseorang mengetahui bahwa orang yang membunuh, maka hukumnya dia akan dibunuh, ya, dia akan dibunuh juga,
maka hal ini akan mencegah dia untuk melakukan pembunuhan. Ya, orang-orang tahu ini bahwa hukum yang diterapkan hukum kisos. Siapa pembunuh, dia dibunuh. Ya, dan ini diterapkan. Maka memperkecil kemungkinan terjadinya pembunuhan. Kenapa? Karena orang akan takut dengannya. Ini menjadi pencegah ya tersebarnya pembunuhan. Ketika orang-orang memandang, orang-orang melihat bahwasanya orang yang membunuh tidak mendapatkan hukuman yang berat, maka hilanglah rasa takut orang atau berkuranglah rasa takut orang untuk melakukan pembunuhan. Ketika orang-orang tidak takut membunuh, maka pembunuhan jadi ya terjadi di mana-mana di berbagai pelosok negeri. Kedua, sisi kedua, ya, pada pemberlakuan kisos, ya, pada pemberlakuan kisos, maka akan memberikan kenyamanan dan kepuasan batin, ketenangan batin bagi wali dari orang yang terbunuh, keluarga orang yang terbunuh. Ya, tidak ada dendam. Kenapa? Karena diberlakukannya kisos. Dan jika tidak, ya, maka akan menimbulkan dendam di keluarga yang terbunuh. Maka pada akibatnya nanti keluarga yang terbunuh, ya, wali dari orang yang terbunuh, ya, akan mempunyai pemikiran dan keinginan untuk membalas. Ya, jika seandainya dia membalas, maka keluarga si terbunuh ini juga memiliki dendam, sehingga terjadilah dendam timbal balik dan sebagaimana banyak yang terjadi di berbagai permukaan bumi di pelosok negeri. Terjadi ya pembunuhan yang berkesinambungan dan banyaknya terjadi pembunuhan. Namun sebagaimana dikatakan, hal ini hanya dipahami oleh orang-orang yang dikatakan memiliki pemikiran yang lurus. Ya, pemikiran yang benar. Begitu. Ya. Dan kewajiban bagi setiap muslim adalah untuk ya meyakini, mengimani bahwa syariat ini seluruhnya adalah untuk kemaslahatan hidup ya secara pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Nah, para hadirin dan pendengar sekalian, karena keterbatasan waktu, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan perdana ini, di mana belum selesai pembahasan pada kaidah yang pertama, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih berkaitan dengan kaidah yang pertama ini. Mudah-mudahan memberikan faedah bagi kita, para pendengar, ya semuanya, dan apa-apa yang benar adalah merupakan karunia Allah, dan jika ada yang salah di dalamnya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita kepada kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.